Hai semuanya, selamat malam. Hmm, Kembali kita akan membacakan seri dengan buku judul yang sama dari kemarin, dengan hidup bukan hanya urusan perut, kolom-kolom edan PGS ya, dengan judul yang baru, Aku Mendongeng dan Kau Tak Memujiku. Ya, kita langsung saja ya. Jika ada tidur yang menjadi keramat, itulah tidur anak, tepatnya bayi, tepatnya tepatnya lagi bayi kita sendiri. Jika bayi sedang tertidur, kita akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Kuping dan jantungnya masih sedemikian peka. Tutup gelas jatuh pun akan membuatnya kaget dan langsung terjaga. Maka, ketika bayi kita tengah tertidur, kita menjaganya dengan segenap waspada. Dengan sepenuh jiwa dan raga, begitu sigap, penjagaan yang kita lakukan membuat siapapun yang bersuara akan menjadi salah di mata kita. Jika yang bersuara adalah anggota keluarga, kita akan langsung menabraknya. Jika yang bersuara adalah tamu yang datang salah waktu, kita akan memasang lagak sedemikian rupa. Jika sang tamu ngakak tertawa, kita cukup tersenyum saja. Jika mereka keras berkata-kata, kita balas dengan merendahkan suara. Ingat, gaya ini bukan lagi penolakan atas kedatangannya, melainkan sudah merupakan kemarahan dan pengusiran secara terbuka. Jika yang berbuat kegaduhan adalah anak-anak tetangga, kita akan keluar, melotot, dan menghardiknya. Jika biang gaduh itu adalah orang tua mereka dan kita takut menegurnya, setidaknya kita akan menyumpahi dalam hati dan mendoakan agar mereka menderita sakit gigi kelak suatu saat hari nanti. Singkat kata, di saat bayi kita tertidur, kita menginginkan seluruh isi jagat ini sunyi senyap. Jika ada sedikit saja suara menggoda, ia telah menyerupai tangan yang akan menyulut kemarahan, dan akhirnya memandangi bayi tidur, tenang, tentram, tanpa satupun gangguan. Nyaris menjadi sebuah kemenangan. Saya sendiri tidak menyangka betapa mengeramatkan tidur anak-anak ini, bahkan berlanjut terus setidaknya selama anak berusia balita. Apalagi makin bertambah umur si anak, makin kacau saja jadwal tidurnya. Demikian kacaunya hingga ia mengacaukan jadwal tidur kita sendiri. Saat kita mengantuk, dia terjaga. Saat kita terjaga, dia tertidur. Ada sebuah keadaan yang kita dan anak-anak kita tidak pernah akur dalam soal tidur. Akan tiba satu masa bahwa waktu bermain anak adalah kelelahan kita dan waktu tidur anak adalah kelegaan kita. Di masa inilah tidur anak itu menjadi begitu berharga. Dan barang siapa yang mengganggu apalagi merusaknya, wajarlah jika dia akan segera menjadi musuh kita. Tegasnya, ada sebuah keadaan saat menidurkan anak begitu sulitnya. Apalagi jika anak mulai gemar bermain dan susah tidur di saat kita menginginkannya, membuat dia tertidur pada jam semestinya. Lama-lama seperti persoalan hidup dan mati. Kita butuh memujuknya jika perlu mengancamnya. Jika ancaman itu pun kurang mujarab, kita butuh marah dan jika perlu menyakiti ala kadarnya. Jika kesakitan ala kadarnya ini pun tak membuatnya jera, kita bisa kalap benar-benar bisa menyakitinya. Namun, belum lama ini saya sukses menunjukkan kepada istri tip menidurkan anak tanpa harus marah, main ancaman, apalagi sampai menyakiti. Usaha saya ini sukses, berat walaupun amat menguras tenaga. Caranya, saya dongengkan dia sampai bibir saya jontor. Saya benar-benar adu kuat dengannya. Ketika saya melihat matanya masih melotot, saya lipat gandakan drama dalam dongeng. Sempat panik juga ketika dongeng sudah hampir setengahnya rampung, tetapi tanda-tanda menguap belum tampak di parasnya. Saya tak putus asa, kalau perlu dongeng ini saya olor-olor sepanjang yang saya bisa. Sebuah tekad yang akhirnya membuat anak saya menyerah. Ia mulai menguap dan pelan-pelan kantuk menyergapnya. Saya mengepalkan tangan sambil berteriak, "Yes!" dalam diam. Gembira bukan main, walau bibir hampir mati rasa saking lamanya mendongeng. Tegasnya, saya sukses walau saya sama sekali tak bergembira. Kenapa? Karena uji karena uji coba saya yang cemerlang ini sama sekali tidak dihargai istri. Saya sakit hati, saya bekerja keras untuk ini, dan dia sama sekali tak mengapresiasi. Padahal, kepadanya saya sudah membuktikan dengan cemerlang betapa sukses menidurkan anak tanpa tekanan dan kemarahan.
Yang lupa saya ingat ialah saya baru kali ini menidurkan anak dengan cara ini. Sementara istri pasti sudah jutaan kali melakukan dan saya lupa menganggapnya sebagai prestasi. Ya, di dalam rumah memang ada sering kezaliman yang tak pernah kita sadari. Oke, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan ya, bagi orang tua, apalagi seperti saya orang tua, merasakan bagaimana rasanya ketika menidurkan anak ya. Dan tulisan ini mewakili jiwa saya sekali. Dan jangan anggap enteng untuk urusan mengurus anak, karena itu sangat melelahkan sekali. Saya sudah mengalaminya. Jangan anggap enteng urusan istri untuk mengurus anak ya. Sekian video dari saya, terima kasih.